Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel, Lisna Gustiani Story. Di video kali ini Lisna mau sharing rekomendasi cerita Wattpad lagi. Dan kali ini temanya transmigrasi lagi guys. Siap, jadi kan sebelumnya Lisna teh udah pernah bikin rekomendasi cerita Wattpad bertema transmigrasi. Nah terus teh banyak yang komen, yang kayak request lagi tema transmigrasi gitu. Jadi sekarang akhirnya aku bikinlah video rekomendasi cerita Wattpad bertema transmigrasi lagi guys. Mudah-mudahan kalian suka ya. Oh ya guys, sebelum kita ke videonya jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini, oke? Dan juga aktifin tombol loncengnya agar ketika nanti aku upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kalian ya. Oke guys, kita langsung aja ke rekomendasi ceritanya ya. Seperti biasa aku bakalan kasih judul, cover, sama penulisnya di samping. Dan juga mohon maaf kalau misalkan dalam rekomendasi cerita Wattpad bertema transmigrasi aku ini, aku sudah misalkan ada cerita yang pernah aku rekomendasikan sebelumnya ya. Soalnya aku nggak inget cerita apa saja yang sebelumnya aku rekomendasikan. Aku sebenarnya tulis, cuman pas aku lihat tulisannya tuh nggak ada guys, gitu. Kita langsung aja untuk cerita pertama yang aku rekomendasikan di video kali ini dia. Judulnya adalah Deborah New Life. Ini dari akun penulis mhyr_0. MHYR_0. Ini pemeran utamanya itu adalah Deborah sama Briley guys. Ini udah dibaca sebanyak 1,23 M dan udah mendapatkan vote sebanyak 167.000 vote. Aku bakalan bacain deskripsinya yang ada di sini ya. Deborah Ainsley Beatrix, seorang mahasiswa kedokteran yang mempunyai segudang bakat dan prestasi, menguasai 8 bahasa di dunia, dan merupakan seorang putri dari pengusaha terkenal di Los Angeles. Menyukai musik sejak kecil, menguasai setiap jenis alat musik khususnya piano. Jadi si Deborah yang ini ya, si Deborah yang satu bertransmigrasi ke sebuah novel, ke tubuh yang namanya sama, hampir sama gitu, namanya Deborah juga. Kan kalau yang itu tuh Deborah Ainsley Beatrix, terusnya dia teh masuk ke dalam tubuh Deborah Arkley Addison guys. Gitulah, pokoknya kalian baca aja ceritanya ya. Oke guys, next untuk cerita kedua yang aku rekomendasikan, ini dia, judulnya adalah What? Gue Antagonis? Tanda tanya. Ini dari akun Leyfi20. LEYFII 20. Ini udah dibaca sebanyak 2,38 M guys. Dan udah mendapatkan vote sebanyak 385.000 vote. Dan ini teh guys, pemeran utamanya yang bertransmigrasinya itu Reza Mesya. Jadi si tokoh antagonisnya teh namanya teh Mesya. Si yang bertransmigrasinya teh namanya teh Reza. Jadi Reza teh bertransmigrasi ke dalam tubuh Mesya guys. Oke guys, aku bakalan bacain descriptionnya yang ada di sini ya. Reza Maudia Putri, gadis yang tewas usai terjatuh dari wahana roller coaster, jiwanya yang bertransmigrasi ke tubuh tokoh antagonis pada novel You Are Mine. Mesya Anandia Megantara adalah salah satu tokoh antagonis berada dalam novel You Are Mine. Memiliki sifat yang suka membuli, maunya sendiri, tetapi akan bersikap manis. Yap, sangat manis, hingga membuat orang-orang enak. Dia akan bersikap manis hanya pada sang tokoh utama pria. Pokoknya kalian yang mau tahu gimana ceritanya langsung aja baca ceritanya ya guys. Oke, next untuk cerita yang ketiga yang aku rekomendasikan, ini dia Transmigration Badminton Athlete. Transmigration Badminton Athlete. Ini dari akun JRUBIED. Aku pernah rekomendasiin cerita ini belum ya? Pokoknya kalau di video sekarang ada yang ceritanya yang pernah aku rekomendasikan sebelumnya gitu, maaf ya guys.
Ini udah dibaca sebanyak 894k dan udah mendapatkan vote sebanyak 167.000 vote. Ini pemeran utamanya adalah Amel, guys. Amel itu atlet badminton, terus dia mengalami kecelakaan dan bertransmigrasi ke Nopel. Terus dia bertransmigrasi ke tubuh Nopel yang namanya sel siapa ya? Selpin, guys. Oh, si tokoh Selpin itu dia tuh ya gitu, guys, antagonis, temennya antagonis, suka membuli kayak gitu. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya. Menurut aku ceritanya seru, guys. Oke, next untuk cerita selanjutnya aku rekomendasikan ini dia. Ini dari akun Valin1, guys. Ini udah dibaca sebanyak 398.000 dan udah mendapatkan vote sebanyak 44,4k vote. Pemeran utamanya adalah Jesslyn atau Jessie. Jadi ya, kan kalau nama tokoh utama dalam novel dalam cerita transmigrasi itu pasti ada dua nama, guys. Nama yang satu nama asli, terus nama yang dua nama si yang tokoh yang ditransmigrasinya gitu. Nah, kalau di cerita ini yang namanya tuh Jesslyn Aulia Putri ya, yang nama yang aslinya dia teh seorang atlet karate, guys. Terus dia mengalami kecelakaan pesawat dan bertransmigrasi sama tokoh novel yang namanya Jessie, guys. Oke, next cerita yang selanjutnya aku rekomendasikan ini dia, judulnya adalah Another Seira Antagonist Girl. Ini dari akun Selvania Kiernad _. Ini udah dibaca sebanyak 3,5 M, guys. Wow, udah banyak banget yang bacanya. Terus udah mendapatkan vote sebanyak 561.000 vote. Wah, bebak. Pemeran utamanya itu Kana, guys. Kana atau Seira. Aku bakalan bacain description-nya yang ada di sini. Kana Nadira adalah seorang mahasiswa hukum semester 5 yang dikenal sebagai gadis pemalas, jutek, nyeplos, dan bodoh amatan. Suatu hari kejadian aneh menimpanya. Semua ini bermula ketika Kana mengalami kecelakaan tragis dan tiba-tiba terbangun di tubuh seorang gadis remaja yang bernama Seira Anastasia. Yang membuatnya semakin dilanda kebingungan adalah mengapa setiap nama dan orang yang dia temui sama persis dengan tokoh-tokoh novel karya sahabatnya yang dia baca sebelum mengalami kecelakaan. Mereka memanggilnya Seira. Sementara dalam novel itu Seira adalah tokoh antagonis yang setiap langkahnya menorehkan kebencian bagi orang lain. Kalian yang mau tahu ceritanya bagaimana dan seseru apa, kalian langsung aja baca ceritanya ya, guys, di akun Selvania Kiernad _. Oke, next untuk cerita yang selanjutnya, ini mungkin cerita terakhir yang aku rekomendasikan di video kali ini. Ini berjudul Extra Story. Ini masih ongoing, guys. Ya, kalau aku nggak salah ini masih ongoing. Extra Story. Ini dari akun SNH_Nurida. Ini udah dibaca sebanyak 258.000 dan udah mendapatkan vote sebanyak 43,6k vote. Pemerannya itu Kalista Irena, guys, sama Jeno kalau nggak salah ya. Ini kayak nama-nama K-pop ya. Kayak ada sangkut pautnya sama K-pop ya. Irene sama Jeno. Tapi gak tahu sih. Aku bakalan bacain description-nya yang ada di sini ya, guys. Namanya Kalista Irena, seorang idol K-pop yang sedang naik daun. Memiliki segudang bakat, punya banyak fans, disenangi oleh seniornya, dikagumi oleh juniornya. Kalista Irena adalah seorang yang cantik, pintar, baik, dan memiliki tujuan hidup yang mulia. Dia bukanlah anak orang kaya, tapi dia bisa membuat dirinya kaya dengan kerja kerasnya. Dia bukan dari kalangan orang terhormat, tapi dia bisa membuat dirinya dihormati dengan kecerdasan dan bakatnya. Semua berjalan indah sampai ketika Kalista Irena berumur 22 tahun. Saat itu dia ada perjalanan dari Korea ke Paris untuk menghadiri acara fashion show, tapi keberuntungan sedang tidak berpihak padanya. Pesawat yang Kalista Irena tumpangi jatuh dan dia meninggal saat itu juga. Tapi bukan ke alam akhirat tujuan Kalista Irena selanjutnya, dia malah masuk ke dalam novel, guys.
Bukan, dia bukan menjadi tokoh penting seperti antagonis atau protagonis. Dia hanya masuk ke raga seorang figuran yang namanya hanya disebut 2 kali. Hanya namanya yang disebut, bahkan raganya tidak pernah dimunculkan dalam novel tersebut. Lalu bagaimana Kalista Irena akan melalui kehidupan keduanya di raga figuran? Apakah kehadiran Kalista Irena menghadirkan butterfly effect untuk cerita tersebut? Kalian baca aja selengkapnya di cerita extra story di akun SNH_Nurida ya guys. Oke guys, itu dia video rekomendasi cerita Wattpad kali ini. Mudah-mudahan kalian suka, mudah-mudahan dapat membantu kalian yang lagi mencari-cari cerita bertema transmigrasi ya. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Dan juga stay tune terus di channel YouTube karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.